Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan memberkati sidangnya dengan Roh Kudus. Hari ini kita semua mau penuh Roh Kudus. Yang sukacita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, penuhkan saya dengan Roh Kudus ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa Tuhan penuhkan kita semua dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita buka Alkitab kita dari Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang paling kecil, sekali lagi kalau mau amin yang keras tentunya 1, 2, 3 ya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Tadi waktu saya berdoa, Tuhan berkata satu perkara kepada saya, dan saya betul-betul menangis menerimanya. Saya katakan amin, 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 amin. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara. Dengarkan saya baik-baik. Yang mau mendengarkan katakan amin. Tuhan melaksanakannya dengan rohnya. Sebabnya Zakaria mengerti dan dia berkata, bukan dengan keperkasaan manusia, bukan dengan kekuatan manusia. Dia tidak berkata bahwa engkau lemah. Banyak hamba Tuhan mengasosiasikan, oh ya kita lemah, oh ya kita tidak mampu. Dia tidak berkata demikian. Dia berkata engkau punya kekuatan, tapi kekuatanmu tidak cukup, kekuatanmu tidak pas. Yang mengerti katakan amin. Dia berkata engkau punya sumber daya, saya punya sumber daya, saudara punya sumber daya, tetapi Tuhan tidak mau memakai itu. Tuhan sengaja memilih orang-orang yang kelihatan lemah bagi dunia. Supaya apa? Supaya jelas kuasanya dinyatakan, pekerjaannya dinyatakan. Nah, saudara, Tuhan tidak mau membagi kemuliaannya dengan siapapun. Itu sebabnya saudara, bukan masalah engkau tidak punya sumber daya, bukan masalah kita tidak punya uang, bukan masalah kita tidak punya teman. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Tuhan mau melakukannya dengan caranya, dengan kuasanya. Aku Tuhan yang melakukannya, dan Tuhan melakukan dengan rohnya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kegagahan manusia, tetapi oleh rohku. Dan ini tepat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada semua yang hidup, kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Kenapa? Karena pada akhir zaman seperti ini Tuhan mau menyatakan pekerjaannya, Tuhan mau menunjukkan keperkasaannya. Oh, saya berdoa ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada hidupmu. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada hidupmu. Come on. Haleluya. Kita sering datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan permohonan doa. Bagus. Tapi levelnya sekarang sudah meningkat. Engkau datang kepada Tuhan dengan penuh Roh Kudus. Ya, kita datang pada Tuhan dengan permohonan doa. Kita datang dengan kerinduan. Kita datang dengan harapan. Kita datang dengan kejujuran. Sering sekali kita menangis juga karena itu. Bagus. Saudara kasih dalam nama Yesus, dan ketika Tuhan jamah kita, ada jawaban doa, ada perubahan hidup, ada kelegaan, ada apapun itu kuasa mukjizat yang dinyatakan, itu pasti indah dalam hidup kita. Saya berdoa saudara yang datang kepada Tuhan selalu mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang indah, sesuatu yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Semua yang datang pada Tuhan pasti mengalami kelegaan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Dunia ini membuat engkau letih. Dunia ini, setan mau membuat engkau letih. Karena kalau kita letih, kita tidak sanggup lagi berlari. Jangankan berlari, berjalan pun susah. Itu sebabnya saudara, Tuhan berkata datang padaku, datang padaku. Dalam segala hal, ini kabar baik bagi kita semuanya. Apakah kita itu sudah lama melayani, baru pertama kali diselamatkan, Tuhan selalu menerima kita. Tidak ada Tuhan kita tidak pandang bulu. Dan Tuhan tidak berkata seharusnya engkau sudah menjadi orang yang dewasa.
Oh saudara, semua kita menerima tekanan dunia ini. Dan setiap kali kita datang pada Tuhan, saya berdoa ada kelegaan bagi saudara. Ada kelegaan bagi kita. Haleluya. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam bahasa Indonesia, terjemahan sederhana dikatakan, datanglah kepada aku setiap kalian yang lelah menanggung kesusahan yang berat. Aku akan menolong mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Saya berdoa malam ini saudara pulang dengan kelegaan karena bertemu dengan Yesus. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara, bukan hanya kelegaan Tuhan berikan, tetapi pertolongan tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Lihat baik-baik apa kata Tuhan tadi. Aku Tuhan akan menjadikannya dengan segera pada waktunya. Artinya Tuhan tidak berlambat-lambat. Dengan segera itu artinya Tuhan mau bekerja dengan cepat dalam kehidupanmu. Tetapi cepat bagi Tuhan beda dengan cepat bagimu. Nah dengarkan, dikatakan kita mendapatkan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Artinya kalau belum ada pertolongan saat ini, dua perkara yang memberikan pengertian pada kita. Nomor satu, saat ini mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu pasti datang. Kalau Tuhan belum menolong saat ini, itu berarti belum waktunya Tuhan. Tapi jangan khawatir, melangkah terus, waktu Tuhan pasti tiba padamu, pada kita semuanya. Kalau belum ditolong Tuhan, itu juga berarti Tuhan tahu kita sanggup menanggungnya. Maka oleh karena itu majulah. Jangan mengeluh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan keberadaan Tuhan. Haleluya. Ya sukacita katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara mengerti ini. Jangan saudara kecewa. Kenapa? Waktunya akan datang. Yang kecil akan menjadi besar. Haleluya. Waktunya akan datang, berkat yang kecil akan menjadi berkat yang besar. Waktunya akan datang, kalau bukan hari ini berarti belum waktunya Tuhan. Dan berarti kita masih sanggup menjalankannya sebelum waktu Tuhan itu datang. Jadi hiburkan hati saudara, karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan yang sama, yang ada di mulut Tuhan, sama berkuasanya di mulut orang percaya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling semangat. Haleluya. Jadi setiap kali saudara menunggu sesuatu, katakan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Yang setuju katakan haleluya. Nah tetapi yang jelas saudara, kita semua datang kepada Tuhan karena kita mau sesuatu yang indah. Saya berdoa setiap kali kita datang pada Tuhan, ada sukacita, ada mukjizat, ada pemulihan, ada keajaiban, ada kuasa, ada kelegaan, ada jawaban doa, ada pekerjaan Tuhan, ada perubahan, ada pemulihan. Jadilah, dan jadilah. Tetapi di balik itu juga ada panggilan dan peneguhan panggilan. Haleluya. Setiap kali Tuhan datang, lihat bagi Petrus, dia datang, dia berkati. 2 perahu kosong jadi penuh seketika. Tapi setelah itu ada panggilan. Dan Petrus yang sudah pergi, tekanan begitu hebat padanya, tidak sanggup lagi menghadapi dunia ini. Dia berkata, aku balik lagi memancing aku balik lagi menjalam ikan. Aku balik lagi pada hidup lamaku. Aku gak sanggup lagi. Tuhan datang lagi kedua kali. Adakah ikan padamu? Mereka berkata enggak ada, balik lagi gagal. Dan Tuhan berkata, coba lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Lalu kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan. Nah, setelah itu ada panggilan lagi kepada Petrus. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Di balik berkat Tuhan, setiap kali Tuhan berkati, Tuhan mau memanggil saudara dan meneguhkan panggilannya pada saudara. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga untukmu Tuhan khusus datang bagimu. Orang-orang yang diingat Tuhan. Walau sering sekali kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu ingat saudara, ingat kita semuanya.
Saya percaya hati kita pun semakin sadar. Sama seperti Petrus yang sadar dan dia berkata, Tuhan, Engkau tahu kedalaman hatiku. Aku cinta padamu, aku sayang, aku mengasihimu, hanya saja aku tidak mampu. Saya tahu ada banyak kita yang menjerit hal yang sama kepada Tuhan. Bukan karena aku tidak sayang padamu Tuhan, hanya saja aku tidak mampu. Dan kembali lagi, itu sebabnya Tuhan berkata, maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yang mengerti katakan haleluya. Roh Kudus yang memampukan kita, sama seperti Roh Kudus memampukan Yesus. Yesus sendiri ada di persimpangan jalan dalam hidupnya ketika dia berdoa, Bapa, kalaulah boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Dan dia berkeringat darah. Tetapi saya percaya pada waktu itu Roh Kudus yang adalah roh penghibur menghiburkan hati Yesus. Dan berkata, engkau bisa. Engkau bisa melaksanakan panggilanmu. Dan saya mau bawakan ini pada saudara, panggilanmu besar sayang. Dan engkau bisa melaksanakan panggilanmu. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi karena Roh Kudus memenuhi kita semuanya. Haleluya. Ini dimengerti oleh Paulus, itu sebabnya dikatakan dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mungkin lebih mudah kita mengerti ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ayat yang sama Roma 11 ayat 29. Sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, maka Allah tidak pernah menarik apa yang telah dibuatnya. Apa rupanya yang dibuatnya? Memilih dan memberkati. Sama seperti Tuhan tidak pernah menarik berkatmu, demikian juga dia tidak pernah menarik panggilanmu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada orang bertanya, sampai berapa lama kuasa Tuhan ini tahan Pak? Saya sudah sembuh, sampai berapa lama kuasa kesembuhan dari Tuhan ini bertahan? Apakah saya sakit lagi? Dengarkan, kuasa dari Tuhan itu bertahan sepanjang saudara menyambut panggilan saudara. Kuasa dari Tuhan itu bertahan sepanjang saudara mengerjakan panggilan saudara. Adakah saudara hari ini menikmati berkat Tuhan? Sambutlah panggilan Tuhan supaya itu terus mengalir dan mengalir. Haleluya. Dan setan akan menipu saudara. Dia akan pakai orang-orang dekat untuk membatalkan panggilan Tuhan itu. Untuk membuat engkau mundur, untuk membuat engkau tertekan, dan engkau memutuskan, kalau begini ya panggilan Tuhan aku tidak sanggup lagi. Dengarkan sayang, dengarkan saya. Siapa saja, jangan salahkan mereka. Tapi setan tahu apa yang dilihat di alam roh beda dengan yang kau lihat saat ini. Yang kita lihat saat ini berkat, yang kita lihat saat ini tantangan. Yang dilihat di alam roh jauh lebih jelas, yaitu kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan. Dan dilihat bagaimana kau sudah berlari-lari ke sana, semakin dekat. Dan setan tidak suka karena kemuliaan itu harusnya miliknya. Tetapi karena dia memberontak kepada Tuhan, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaannya. Dan dia cemburu kepada kita. Itu sebabnya setan mau jatuhkan engkau. Jangan tertipu. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan memanggil, Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus, perkara besar terjadi. Sekali lagi, Tuhan memanggil, Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus, perkara besar terjadi. Saya berdoa, perkara besar terjadi, perkara besar terjadi. Sambut panggilan Tuhan, haleluya. Banyak orang gagal sampai kepada berkat yang sebenarnya disediakan Tuhan padanya, sampai kepada kepenuhan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya mau berkatnya saja. Sayang, dengarkan. Tidak pernah dikatakan rasul-rasul berkekurangan. Semua berjuang. Tapi perjuangan rasul-rasul adalah untuk memenuhi panggilan. Perjuangannya bukan untuk melawan dunia. Perjuangannya bukan untuk menaikkan diri sendiri supaya dikenal. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, membangun kerajaan sorga. Dan semuanya diberkati. Dan saudara, kalau kita cerita rasul, tentunya kita melihat seperti hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tetapi di bawah itu, kalau saudara lihat dikatakan kisah para rasul, maka mereka semua tersebar ke seluruh penjuru dan memberitakan Injil dengan berani.
Artinya jemaat-jemaat juga ada di situ. Artinya apa? Bahwa pedagang-pedagang ada di situ. Artinya bahwa pengusaha, karyawan, semua ada di situ. Dan semuanya penuh Roh Kudus menyambut panggilan Tuhan. Dan tahukah saudara, tanpa mereka gereja tidak akan bisa berdiri. Tanpa pedagang-pedagang gereja tidak akan bisa berdiri. Saudara lihat baik-baik, Alkitab mengatakan mereka meletakkan uang itu di kaki para rasul. Dari mana uang itu datang? Dari orang-orang yang berdagang. Dari orang-orang jemaat-jemaat yang digerakkan Tuhan hatinya. Sayang, kenapa? Karena di dalamnya ada manajer-manajer. Di dalamnya ada pekerja-pekerja. Dan semua penuh dengan Roh Kudus. Dan semua punya panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saudara pada bidang saudara. Tidak secara kebetulan Tuhan tempatkan saudara di tempat saudara. Dengarkan, saya tidak panggil saudara untuk jadi gembala sidang semua, tidak. Tuhan panggil saudara, saudara jawab. Tapi kalau tidak, di mana Tuhan tempatkan saudara saat ini bukan secara kebetulan. Tuhan punya panggilan bagi saudara di sana. Dan Tuhan bisa mengembangkannya secara ajaib dan luar biasa. Kembali lagi, sambut panggilan Tuhan. Haleluya. Sambut panggilan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ada sesuatu yang besar. Mau dijadikan Tuhan pada saudara, pada kita. Yang setuju katakan haleluya. Dari ayat ini, dari Paulus kita melihat, Alkitab mengatakan dua hal. Yang pertama sekali, Allah memilih, Allah memberkati. Allah memberikan kasih karunia dan Allah memanggil. Amin saudaraku. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, dua-dua Tuhan tidak sesali. Dua-dua tidak batal. Berkatmu tidak batal, panggilanmu juga tidak batal. Haleluya. Sambut panggilan Tuhan. Dan kerjakan dengan sukacita. Oh, susah sekali Pak. Di pekerjaan banyak, tantangan, lalu kemudian, lalu pelayanan juga banyak. Kadangkala ada dalam hidup ini, Pak, saya harus memilih salah satu. Dengarkan yang tadi. Dengarkan anak saya berkata, enak sekali bawa mobil ya Pak. Kenapa enak? Karena sudah ada powernya di situ. Nah, saudara, tukar pemikiran saudara. Jangan katakan lagi susah kali kerja. Tuhan menempatkan saudara pada pekerjaan itu. Supaya saudara bisa sambut panggilan Tuhan di sana. Jangan katakan lagi susahlah kali melayani. Sudah banget melayani Pak. Tertekan saya. Banyak tekanan. Tuhan menempatkan saudara dalam pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara bisa berkembang di situ. Dan bukan hanya itu. Tuhan panggil dan Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Maka kalau ada pertanyaan demikian. Kalau ada perasaan demikian. Kalau ada tekanan demikian. Mari hamba-hamba Tuhan. Aktifkan kuasa itu. Saya tahu sekarang ini pun di hati saya Tuhan berkata, sudah ada 1-2 orang di sini yang sudah pengen berbahasa roh. Karena Roh Kudus mulai bekerja. Haleluya. Haleluya. Ini kuncinya, dipanggil. 12 murid sudah dipanggil. Tetapi masih banyak kekacauan, masih banyak pikiran-pikiran daging. Tetapi begitu mereka penuh dengan Roh Kudus. Oh, haleluya. Everything change. Semua berubah. Haleluya. Dan perkara-perkara besar mulai terjadi. Nama Yesus tidak terbendung. Kemuliaan bagi Tuhan. Mereka mulai meningkat secara ajaib. Jumlah mereka mulai bertambah. Tahukah saudara, ini berlaku bagi semuanya. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Gereja ini mau ditambahkan Tuhan jumlahnya dalam segala perkara. Saudara mau ditambahkan Tuhan jumlahnya dalam segala perkara. Saudara mau ditambahkan Tuhan jumlahnya dalam segala perkara. Supaya genap apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang paling kecil di antaramu akan menjadi yang paling besar. Haleluya. Itu sebabnya saya ajak kita semua sambut panggilan Tuhan. Lihat Petrus. Dia sudah gagal dan sekarang datang satu orang yang gak dikenalnya. Jangan saudara pikir Yesus itu dikenal di mana-mana. Termasuk Petrus juga mengenalnya. Ya, dia terkenal tapi tidak semua orang mengenal dia. Yang mengerti katakan haleluya. Banyak orang juga mau mencelakakan dia, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Dan ketika dia datang kepada Petrus, Petrus sedang dalam keadaan gundah gulana, gak mau pulang. Dia bersihkan jalannya, mudah-mudahan nanti malam dapat ikan lagi. Dan dia berkata bisa pinjam, langsung dinaiki lagi. Yang mengerti katakan amin. Setelah dinaiki saudara, kata Tuhan Yesus berkata, dorongkan.
Saya percaya didorongkan, bukan didorongkan begitu saja. Kalau didorongkan begitu saja pasti hanyut. Yang ngerti katakan amin. Didorong, diambil talinya, diikat lagi, kemudian ditarik lagi talinya, dicari lagi mana pohon yang bisa diikatkan di situ. Saudara tahu pantai sayang? Kalau namanya pantai di daerah itu tidak ada pohon, saudara harus berjalan cukup jauh untuk dapat pohon. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya bisa bayangkan Petrus itu, kalau hatinya tidak benar, jangan berkata, ya ilah, udah susah, udah begini, udah begitu. Bersungut-sungut, tapi tidak. Dia memberi kepada Tuhan. Dia nggak punya uang, tapi dia punya perahu. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya tenaga. Dia kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melupakan dia. Dengar, semua dimulai dari apa yang kau beri pada Tuhan. Dua hal yang paling penting kita beri pada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Yang mau dengar katakan haleluya. Dan kalau saudara beri dua hal ini kepada Tuhan, saudara pasti diberkati. Hidup saudara pasti diubahkan. Nomor satu ialah apa? Hati. Amin. Amin. Karena kalau hati kita diberi kepada Tuhan, pasti Tuhan ubahkan hidup kita. Karena dari hati ini keluar isu-isu kehidupan kita. Hati yang dipimpin Tuhan pasti mengubahkan hidup. Dan yang kedua, harta. Kenapa harta? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya tidak mengatakan kepada saudara bahwa hartamu lalu kemudian letakkan di gereja. Bukan itu yang saya katakan. Tetapi ketika Yesus butuh, yang mengerti katakan amin. Apakah Yesus tidak tahu Petrus butuh sesuatu? Tahu. Apakah Yesus tidak tahu dia baru saja mengalami kekecewaan? Tahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia baru saja mengalami kegagalan? Tahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia sedang gundah gulana, sedang memikirkan bagaimana aku pulang nanti? Tapi Yesus tidak bisa buat apapun sampai ada yang kita serahkan di tangannya. Dan Yesus sedang mencari jalan bagi gereja ini. Supaya ada yang bisa diletakkannya di tangannya. Dengarkan sayang. Tuhan kita bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tetapi kalau ada padamu, khusus mukjizat pergandaan, dia selalu bertindak dari apa yang ada. Dan itu alasan dia. Dengarkan perkataan firman ini. Sama berkuasanya di mulut Tuhan dan di mulut orang yang percaya. Dan saya orang percaya, saya hamba Tuhan. Percayalah pada Tuhan maka kau akan teguh. Percaya pada hamba-hamba maka kau akan berhasil. Mengapa Tuhan katakan itu? Karena ada jalan Tuhan untuk melaksanakannya. Engkau yang kecil akan menjadi besar. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena ada jalan Tuhan untuk melaksanakannya. GKI akan menjadi besar. GKI akan menjadi besar. GKI akan menjadi besar. Karena ada jalan Tuhan untuk melaksanakannya. Nah, kemudian apa yang jadi? Petrus berubah hidupnya sekejap. Nelayan yang gagal menjadi nelayan of the year. Haleluya. Begitu besar berkat itu sampai jalannya hampir koyak. Tidak koyak. Kenapa tidak koyak? Saya percaya ada kuasa Roh Kudus menahannya. Sayang, Tuhan mau engkau punya kemampuan untuk menanggung berkat yang besar. Tuhan tidak mau kau koyak karena berkat yang besar. Karena kalau kau koyak semua berkat itu akan hilang. Saya tidak mau karakter saya koyak karena berkat yang besar. Saya tidak mau kelemah lembutan saya koyak karena berkat yang besar. Saya tidak mau kerendah hatian saya koyak karena berkat yang besar. Hati-hati jangan sampai jalamu koyak. Jangan sampai jalamu koyak. Itu sebabnya penting sekali. Karena apa? Karena itu semuanya melekat pada daging kita. Yang namanya kesombongan, membanggakan diri, itu semua melekat pada daging kita. Itu sebabnya penting sekali kita penuh Roh Kudus. Jangan sampai jalamu koyak.
Jangan sampai datang kekhawatiran, ini cuma sekali saja. Bagaimana dengan besok, bagaimana dengan tahun depan? Sekali ini haleluya sudah diberkati, tapi bagaimana nanti? Kalau persoalan pasti ada berkat seperti ini, apakah ada lagi? Jalamu mulai koyak, imanmu mulai goyang. Jangan sampai jalamu koyak. Saya berdoa ada Roh Kudus yang pegang. Penuh Roh Kudus, amin. Dan dia sampai perahunya hampir tenggelam. Tidak tenggelam, hampir tenggelam. Dengan satu syarat, bagikan berkat itu kepada perahu lain. Jangan paksakan masuk semua. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti engkau tenggelam. Sayang, dengarkan. Setelah itu hidupnya berubah. Dan apa yang jadi? Tuhan panggil dia. Melihat itu dia tidak ragu-ragu. Segera mereka tinggalkan semuanya. Nanti saudara lihat dalam Lukas pasal yang kelima. Dikatakan, dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sayang, saya tidak minta pada saudara untuk tinggalkan pekerjaanmu. Tapi kalau Tuhan panggil, jawablah. Itu saja yang saya minta. Kalau Tuhan panggil, jawab, ya Tuhan ini aku. Kalau Tuhan berkata kita perlu, jawablah. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tapi Tuhan perlu tahu apakah hatimu ada untuknya atau tidak. Ya, dia selalu dengar doamu. Tapi dia perlu tahu juga apakah engkau juga dengar kerinduannya atau tidak. Sayang, dengarkan. Ya, setiap kali memberi pasti mengubahkan kehidupan. Petrus memberi, hidupnya berubah. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak melupakannya. Dua hal yang tidak pernah dilupakan Yesus. Nomor satu, Yesus tidak pernah lupa kepada mereka yang memberi kepadanya. Nomor dua, Yesus tidak pernah lupa kepada mereka yang melayani dia. Amin. Haleluya. Maka pelajaran juga bagi kita, kalau kita menyambut panggilan Tuhan, maka kita harus sukacita memberi dan semangat melayani. Sukacita memberi, semangat melayani. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hidup yang diubahkan setiap kali memberi. Hidup Ishak diubahkan ketika dia memberi kepada Ribka dan kepada keluarganya. Keluaran 24 ayat 53. Lalu apa yang terjadi pada Ishak? Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke rumah, ke dalam kemah Sarah ibunya, mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ada penghiburan. Yang mengerti katakan amin. Ada apabila Anda sendirian. Saya berdoa dari yang pertama tadi. Petrus, kalaulah Anda orang gagal, sudah berusaha keras tapi belum berhasil, memberilah dengan sukacita, melayanilah dengan semangat. Saya berdoa hidup saudara diubahkan. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Saudara diberkati dan dimampukan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara diberkati dan dimampukan untuk memberkati sekeliling saudara. Haleluya. Saya berdoa tangan yang sama saudara memberi adalah tangan yang sama yang menerima berkat-berkat Tuhan. Tuaian besar. Tangan yang sama yang melayani adalah tangan yang sama dilimpahi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Saudara memberi. Mungkin banyak hal kesedihan saudara, saudara tidak bisa ceritakan. Sama seperti Ishak. Tapi saya berdoa ada penghiburan. Ada hidup baru. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata, lebih bahagia karena ini benar. Pemberian mengubahkan hidup. Ada penghiburan. Saya sudah lihat. Saya juga sudah mengalaminya. Yang suka cita katakan amin. Anda mau penuh dengan semua perkara dunia, silahkan. Alkitab berkata ujungnya maut. Anda mau penuh dengan segala perkara roh, silahkan. Alkitab berkata ujungnya kehidupan. Jadilah satu gereja yang penuh Roh Kudus yang menyambut panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.